dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Bahkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang mendapat perhatian besar dari Al-Quran. Terbukti dengan begitu banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan hal ihwal manusia dalam berbagai aspek. Nah, kalau menurut Malik, apa sih implikasi konsep Islam tentang hakikat manusia dan bagaimana hubungannya dengan pendidikan Islam? Nah, jadi menurut saya implikasi konsep Islam tentang hakikat manusia dan hubungannya itu, yang pertama, itu sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan antara qauliyah, akliyah yang dapat menghasilkan manusia intelektual dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam itu harus berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal sehingga dapat diwujudkan perbuatan berupa hard skill maupun soft skill. Kemudian yang ketiga, yaitu pendidikan Islam harus dijadikan sarana yang kondusif bagi transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islami. Yang keempat, konsep hakikat manusia itu berfungsi dalam penciptaannya, yaitu untuk alam semesta, dan harus sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori, yaitu teori pendidikan Islam. Jadi menurut Dian, bagaimana keterkaitan antara penciptaan atau hakikat penciptaan manusia dengan unsur dasar pendidikan Islam? Nah, keterkaitan antara penciptaan manusia dengan unsur atau dasar pendidikan Islam, yang pertama bahwa proses penciptaan manusia yang berasal dari unsur ruh dan tanah mengarahkan tujuan pendidikan Islam adalah meningkatkan dan memaksimalkan unsur materi yang berorientasi pada nilai-nilai kebijakan dalam diri manusia serta mengontrol unsur materi agar tetap berada dalam koridor kebenaran dan kebaikan. Nah, yang kedua, terkait dengan konsep jiwa dalam pandangan Al-Quran, maka tujuan-tujuan pendidikan Islam harus diarahkan pada pembentukan kepribadian nafsu mutmainah atau jiwa yang tentram bagi peserta didik. Yang ketiga, pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dapat dilakukan dengan membantu mengarahkan dan memaksimalkan potensi akal peserta didik yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia yang di dalamnya meliputi aspek spiritual, jasmani, jiwa, dan kepribadian. Dan dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan atau pengetahuan dan akal. Jadi menurut Tifa, apa itu kaitan antara hakikat manusia dengan sosiologi? Nah, jadi kaitan hakikat manusia dengan sosiologi adalah jika hakikat manusia merupakan ilmu yang membicarakan tentang apa itu manusia, sedangkan sosiologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia itu sendiri dengan manusia yang lainnya. Nah, dengan kata lain, hakikat manusia dan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari satu objek, yaitu manusia. Nah, di mana jika hakikat manusia mempelajari manusia dari sudut pandang asal manusia itu sendiri, sedangkan sosiologi mempelajari manusia dari sudut hubung antar manusianya. Nah, jadi menurut Malik, kenapa sih dunia pendidikan mempelajari hakikat manusia dan pengembangannya? Jadi alasan mengapa dunia pendidikan itu mempelajari hakikat manusia dan pengembangannya itu adalah karena pendidikan sendiri merupakan upaya untuk mengembangkan peradaban manusia. Hal ini juga tidak dapat tercapai jika tidak memahami diri kita sendiri. Jadi hanya dengan pemahaman yang komprehensif akan diri kita sendiri itu bisa dapat menggunakan pendidikan untuk menghadirkan solusi atau atas kebutuhan kita. Nah, jadi penjelasannya itu pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia, dan dengan pendidikan kita mampu mencapai peradaban yang tinggi melalui pendidikan. Jadi kita menegaskan hakikat kita sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab. Nah, jadi menurut Rian, mengapa manusia itu membutuhkan pendidikan, serta bagian mana aja dalam diri manusia itu yang perlu mendapatkan pendidikan? Nah, manusia itu memang dasarnya membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, karena di dalam pendidikan itu manusia dapat berinteraksi, bersosialisasi
dan memperoleh informasi mengenai apapun itu. Nah, jadi menurut Rian, bagaimana proses terbentuknya manusia serta nilai-nilai apa saja sih yang terkandung di dalamnya? Nah, proses terbentuknya manusia melewati beberapa tahapan. Tahapan pertama itu periode yang dinamakan periode ovum, di mana sel sperma dan sel telur bersatu kemudian membentuk suatu zat baru dalam rahim seorang ibu. Nah, tahap kedua itu ialah alaqah. Para mufasir menerjemahkan alaqah ialah segumpal darah atau darah yang membeku. Sementara menurut ahli kedokteran menerjemahkan bahwa alaqah adalah sesuatu yang melekat, dan ini sesuai dengan penemuan sains modern bahwa setelah proses nutfah atau periode ovum terjadilah zat baru yang kemudian membelah menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya sambil bergerak menuju ke kantong kehamilan dan melekat, berdempet serta masuk ke dinding rahim. Inilah yang kemudian disebut dengan periode alaqah. Yang ketiga tahap mudlaghah, yaitu sepotong daging yang tidak berbentuk dan tidak berukuran. Mudlaghah ini yang kemudian membentuk organ-organ penting yang dalam perkembangan selanjutnya. Nah, tahap keempat itu idgham, yaitu tulang yang dibentuk dari elemen-elemen atau bahan-bahan yang terdapat dalamnya mudlaghah. Dan tahap kelima itu adalah tahap lahmun atau daging yang juga dibentuk dari elemen mudlaghah. Setelah itu Allah menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, yakni bukan sekedar fisik, materi atau jasad, tetapi juga non-fisik atau imateri. Dan nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya ialah bahwa salah satu cara yang ditempuh oleh Al-Quran dalam menghantarkan manusia untuk menghayati petunjuk-petunjuk Allah ialah dengan cara memperkenalkan jati diri manusia itu sendiri, bagaimana asal kejadiannya, dari mana datangnya, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa proses kejadian manusia yang tertuang dalam Al-Quran tersebut ternyata semakin diperkuat oleh penemuan-penemuan ilmiah, oleh penemu ilmiah, sehingga lebih memperkuat keyakinan manusia akan kebenaran Allah sebagai wahyu Allah. Jadi menurut Ipah, apa sih urgensi mempelajari hakikat manusia dalam pendidikan? Nah, hakikat manusia sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Hal ini karena hakikat manusia mempelajari tentang dari mana atau asal manusia tersebut. Dan tujuannya, jika hakikat manusia dipelajari dalam pendidikan adalah seseorang yang mempelajari hakikat manusia tersebut dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan telah berulang kali dinyatakan bahwa pendidikan adalah persoalan yang melekat secara kodratif di dalam diri manusia. Nah, pendidikan tersebut di seluruh sektor kegiatan kehidupan masyarakat, baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal. Nah, ketika manusia berinteraksi dengan dirinya, disitulah ada pendidikan. Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, di situ juga ada pendidikan. Dan begitu juga saat manusia berinteraksi dengan alam, maka di situ juga ada pendidikan. Nah, jadi menurut Ayu, mengapa pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia? Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk individu, yang berarti adalah manusia makhluk yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap manusia. Jadi, demikianlah hasil diskusi kami tentang hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.